Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mandaristi Maulita akan mempresentasikan materi tentang bahan ajar pendidikan Islam. Baik, bahan ajar pendidikan Islam. Bahan ajar mengambil peranan penting dalam mencapai proses pembelajaran yang sehat. Maka sesuai dengan penjabaran yang diutarakan oleh Abdul Majid, yakni bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Demikian dengan Nana Suciana menerangkan bahwa bahan ajar adalah isi yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dan melalui bahan ajar ini, siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran. Dengan kata lain, tujuan yang akan dicapai siswa diwarnai dan dibentuk oleh bahan ajar. Definisi lain bahwa bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Berkenaan dengan bahan ajar, ada beberapa komponen yang mesti tercakup di dalamnya. Sedikitnya antara lain, petunjuk belajar atau petunjuk siswa dan guru. Kedua, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja atau LK, dan yang paling terakhir adalah evaluasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu bahan ajar cetak atau visual. Cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Yang termasuk dalam bahan ajar ini yaitu yang pertama ada handout. Merupakan bahan tertulis yang dipersiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Misalnya, dengan cara mendownload dari internet atau menyadur dari sebuah buku. B. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. C. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, lembar kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid, atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi. Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dimatikan atau dijahit. Selanjutnya, wall chart adalah bahan cetak biasanya berupa bagian siklus atau proses atau grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Contoh tentang siklus makhluk hidup, binatang, antara ular, tikus, dan lingkungannya. Foto atau gambar. Sebagai bahan ajar, tentu diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto atau gambar, siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Model atau maket adalah bentuk yang dapat dikenal menyerupai persis benda sesungguhnya dalam ukuran skala yang diperbesar atau dikecilkan. Kemudian ada bahan ajar dengan audio. Media audio adalah media atau bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif
pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran dan perasaan pendengar sehingga terjadi proses belajar. A. Kaset, piringan hitam, compact disc. Media kaset dapat menyimpan suara yang dapat secara berulang-ulang diperdengarkan kepada peserta didik yang menggunakannya sebagai bahan ajar. Bahan ajar kaset biasanya digunakan untuk pembelajaran bahasa atau pembelajaran musik. Selanjutnya ada bahan ajar pandang dengar atau audiovisual. Radio adalah media dengar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar. Dengan radio, peserta didik bisa belajar sesuatu. Program radio dapat dirancang sebagai bahan ajar, misalnya pada jam tertentu guru merencanakan sebuah program pembelajaran melalui radio, seperti mendengarkan pengajian langsung di channel radio Dais yang sedang berlangsung. Yang termasuk dalam belajar pandang dengar atau audiovisual adalah video atau film. Umumnya, program video telah dibuat dalam rancangan lengkap, sehingga setiap akhir dari penayangan video, siswa dapat menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Kemudian ada orang atau narasumber. Orang sebagai sumber belajar dapat juga dikatakan sebagai bahan ajar yang dapat dipandang dan didengar. Karena dengan orang, seseorang dapat belajar. Misalnya karena orang tersebut memiliki keterampilan khusus tertentu. Kemudian ada bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media, audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video, yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Bahan ajar interaktif dalam menyiapkan diperlukannya pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai, terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera video, dan kamera foto. Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disc atau CD.